Padahal Allah SWT dalam Al-Quran mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan. Berarti dia nggak mengakui Allah itu berbicara. Kenapa? Karena dia bingung. Bagaimana kalau Allah berbicara? Bagaimana suaranya? Nah, seperti itu ditanyakan. Maka menurut Asy'ariyah atau Asy'ariyah, orang yang mengaku mazhab Abu Hasan Asy'ari mengatakan Allah berbicara tanpa suara, tanpa huruf. Kalau kita membaca kitab Imam Bukhari, maka Imam Bukhari menetapkan bahwa Allah berbicara dengan suara. Pengingkarannya tipis memang kalau Asy'ariyah. Tapi kalau yang mengatakan bahwa Allah tidak berbicara kepada Musa, itu pengingkarannya besar. Kenapa? Karena nyata-nyata Allah menyatakan di Al-Quran Allah bicara kepada Nabi Musa. Tapi Ja'ad bin Dirham atau aliran Jahmiyah itu mengatakan Allah tidak bicara kepada Nabi Musa. Maka khalifah waktu itu menghukum bunuh kepada Ja'ad bin Dirham. Nah, Syekh mengatakan kita tauhid ini menetapkan zat Allah, sifatnya, perbuatannya, terserah Allah gitu. Nggak usah kita bahas bagaimana Allah berbicara, bagaimana suara Allah, nggak usah kita bahas. Ya. Tentu nggak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tentu Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa itsbatu umum qada'ihi wa qadarihi wa hikmatihi, dan menetapkan umumnya, keputusannya, takdirnya dan hikmahnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu ini pasti ada hikmahnya. Mau diketahui atau tidak, pasti ada. Waqad afsaha al-Qur'anu an hadha an-naw' jaddal ifsah. Dan Al-Quran telah menjelaskan secara fasih tentang hal ini. Kama fi awal surah Al-Hadid wa surah Taha wa akhir Al-Hashr wa awal tanzil As-Sajdah wa awal Ali Imran wa surah Al-Ikhlas bi kamaliha wa ghairi dhalik. Dan telah dijelaskan di awal surat Al-Hadid, di surat Taha, di surat Al-Hashr, di awal surat Tanzil As-Sajdah, dan di awal surat Ali Imran dan surat Al-Ikhlas dengan sempurna, dan selain ayat itu ada dijelaskan. Ya. Jadi persoalan tauhid ini telah dijelaskan di banyak ayat, akan tetapi tentu nggak semudah itu manusia bersama pendapatnya, karena ada orang-orang yang membumbui pemahaman Al-Quran ini dengan filsafat, dengan hawa nafsunya, dan dengan kurangnya ilmu, maka bisa berbeda dengan adanya nas-nas Al-Quran yang menyatakan sifat-sifat Allah SWT dalam nama-Nya. An-naw' tsani, jenis kedua, apa yang telah ada dalam surah Al-Kafir. Qul ya ayyuhal kafir, katakanlah wahai orang-orang kafir. Juga kata beliau dalam surah lain, Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa bainana wa bainakum
Katakanlah wahai ahli kitab, mari kamu sekalian menuju pada kalimat yang sama, bainana wa bainakum, antara kita dan kalian, alla na'budu illallah, bahwasanya kita tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wala nusyriku bihi syai'a, dan tidak mensyirikatkan, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak mengambil sebagian kita dan dengan sebagian lainnya arbaban sebagai tuhan-tuhan min dunillah, dari selain Allah. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, orang-orang ahli kitab berpaling, faqulu, katakanlah, ishhadu, saksikanlah oleh kalian, bi anna muslimun, sesungguhnya kami orang-orang muslim yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh menyetir tentang bagaimana tauhid ini adalah seruan pertama kepada ahli kitab. Nabi SAW ketika perjanjian Hudaybiyah, maka di situ ada tentang waktu, gencatan senjata. Di situ dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk menulis surat. Ada raja-raja, dan pertama dalam surat itu adalah yang diseru apa? Untuk bersama-sama kembali kepada kalimat yang sama, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tauhid. Nabi menyuruh tauhid kepada raja-raja dari raja-raja dunia. Kemudian beliau mengatakan, fa innal qur'ana imma khabarun 'anillahi. Al-Qur'an isinya adalah kabar dari Allah Subhanahu wa taala, kabar tentang Allah. Misalnya Allah itu penyayang, Allah itu berbuat seperti ini, Allah sifatnya seperti ini. Baik kabar tentang Allah, wa asma'ihi, atau di Al-Qur'an itu isinya adalah tentang nama-nama Allah. Syekh menyatakan supaya itu menerangkan kepada kita bahwa Al-Quran itu isinya seperti ini loh. Tidak lepas dari tauhid, maksudnya tidak lepas dari tauhid. Tidak lepas dari tauhid isi Al-Quran itu. Al-Quran isinya kalau enggak tentang Allah, maka tentang namanya. Wa sifati, kalau enggak tentang sifat-sifatnya, sifat Allah SWT. Wa af'alihi, atau tentang perbuatan Allah. Wa aqwalihi, atau tentang perkataan-perkataan Allah SWT kepada hamba. Fa huwa tauhid al-ilmi, itu adalah tauhid pengetahuan, seperti ma'rifah tadi, pengetahuan. Al-khabari, yang bersifat kabar dari Allah untuk kita. Atau yang lain selain itu, wa imma da'watun ila ibadatihi, atau dia seruan untuk beribadah kepada Allah. Itu juga tauhid juga. Wahdahu la syarikalah, beribadah kepada dia, hanya dia satu-satunya yang diibadahi, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa khal'u ma yu'badu min duni, dan melepas diri dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tauhid al-iradi at-talabi, itu adalah tauhid talab itu tauhid permintaan, maksud, al-iradi maksud. Wa imma amrun wa nahyun, atau kalau enggak isinya adalah perintah dan larangan. Wa ilzamu bi ta'atihi, dan mewajibkan untuk taat kepadanya. Wa amrihi wa nahyihi,
atau dan perintahnya serta larangannya. Fahuwa hukukut tauhid, itu adalah hak tauhid. Jadi ingin menggambarkan Syekh ini, Al-Quran itu isinya seluruhnya tauhid dari awal sampai akhir, tauhid semuanya. Karena kalau perintah sholat berarti itu perintah untuk mentauhidkan Allah. Kalau kisah-kisah orang-orang soleh berarti kisah orang yang mentauhidkan Allah SWT. Kalau tentang nama-nama Allah berarti disuruh mentauhidkan dengan asma wa sifat. Jadi seluruhnya tauhid, kata beliau. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid, atau dalam Al-Quran ada, kalau tidak yang demikian maka isinya tentang khabar tentang memuliakan ahli tauhid. Misalnya ahli tauhid ini dapat pahala sekian, atau dapat surga yang tingkat sekian, atau orang-orang ahli tauhid akan dimuliakan. Itu kabar-kabar di Al-Quran itu berarti kabar memuliakan ahli tauhid. Pokoknya ada hubungannya dengan tauhid semua. Wa ma fa'ala bihim fid dunya wa ma yukrimuhum bihi fil akhirah fa huwa jazaa'ut tauhid. Atau apa yang dikerjakan di dunia serta apa yang akan didapat di akhirat, maka itulah balasan untuk orang bertauhid. Wa imma khabarun an ahli syirki, atau kabar tentang ahli syirik. Wa ma fa'ala bihim fid dunya, apa yang dikerjakan, apa yang ditimpakan kepada mereka di dunia, minan nakal, dari peringatan azab. Wa ma yahullu bihim fil uqba min azab, dan apa yang menimpa mereka dari azab. Dari uqba itu artinya dari akhir yang buruk ya. Fa huwa jazaa'un man kharaja an hukmi tauhid. Hal ini adalah balasan untuk orang yang keluar dari tauhid. Jadi fal Quran kulluhu fit tauhid. Al-Quran semuanya adalah tauhid, tentang tauhid. Wa huququhu, hak-hak tauhid, wa jazaa'u, dan balasan-balasan tentang tauhid. Kata beliau, Syekh siapa namanya? Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Kalau di belakangnya Al-Syekh berarti maksudnya keluarga Syekh. Ya. Alu itu artinya keluarga. Jadi Al-Syekh ini adalah keluarga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Karena di Arab Saudi itu ulamanya itu dari keluarga Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Kalau pemerintah rajanya itu dari keluarga Malik Saud. Ya. Karena keluarganya Saudi ya. Tapi kalau ulamanya dipegang oleh keluarganya Muhammad bin Abdul Wahab, turunannya. Nah, Al-Syekh ini termasuk Syekh Abdurrahman ini termasuk cucu atau keturunan daripada Muhammad bin Abdul Wahab yang mensyarah atau menerangkan kitab tauhid milik Muhammad bin Abdul Wahab. Kitab tauhid ini pernah juga dibaca oleh orang yang salah paham kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Mungkin saya pernah cerita ya, ada orang yang salah paham tentang Muhammad bin Abdul Wahab karena kabar-kabar yang salah dari orang yang salah, bahwa Muhammad Abdul Wahab mengaku nabi, bahwa Allah mau atau mengkafirkan sembarangan dan sebagainya. Maka disodorkan kitab tauhid ini kepada Syekh tadi. Karena Syekh tadi kalau setelah pengajian gitu, itu dia melaknat Muhammad, semoga Allah melaknat Muhammad karena jahatnya Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Jadi ada seorang datang dari Arab itu mendengar itu heran.
Maka dengan adabnya, nggak langsung membantah, dia berikan kitabnya Muhammad, kitab tauhid ini, tapi sampulnya dibuang, disodorkan sama Syekh, ini ada kitab nih, coba periksa, bagus nggak? Setelah diperiksa oleh beliau, bagus sekali buku ini. Siapa penulisnya ini? Nantilah kita belikan yang ada sampulnya. Setelah diserahkan, itu situ Muhammad bin Abdul Wahab katanya. Maka Syekh ini bilang, ini Muhammad bin Allah yang setiap hari kita cela atau setiap kita laknat. Iya Syekh. Laqad dhalamna ar-rajul. Kita telah zalim kepada seorang laki-laki ini yang menulis buku ini. Zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kita telah berbuat jahat kepada dia. Karena setiap hari kita doakan keburukan atau melaknat. Melaknat itu menjauhkan rahmat Allah SWT. Maka diganti setiap hari setelah itu doa kepada Allah untuk Muhammad. Setelah pengajian maka beliau mengakhiri dengan doa ya, semoga Allah merahmati Muhammad bin Wahab, semoga Allah memberikan kenikmatan surga dan sebagainya lah untuk beliau. Setelah dia tahu bahwa Muhammad menulis bukunya isinya Al-Quran dan Quran. Nggak ada dia mengkafirkan orang sembarang, nggak ada dia mengaku nabi apalagi. Nah, dalam perasaan subhanallah أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين